Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Alfa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kali ini eh, saya akan membantu Anda untuk melakukan pengenalan terhadap software ARKIS. Sebelum mengenal software ARKIS ini, ada baiknya kita mengenal apa itu SIG. SIG atau yang dalam bahasa Inggris disingkat GIS merupakan singkatan dari Sistem Informasi Geografis, yang diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk menginput, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, dan memvisualisasikan data atau informasi spasial. Spasial itu apa? Spasial ini artinya keruangan, sehingga informasi spasial itu dapat dikatakan merupakan informasi yang berhubungan dengan keruangan. Sederhananya itu, apabila kita memiliki peta, maka peta ini adalah output dari SIG. Sedangkan GPS ini adalah suatu perangkat dari SIG-nya. Jadi peta ini adalah produk SIG, dan GPS yang sehari-hari kita pakai itu adalah salah satu perangkat dari SIG-nya. Nah, selain itu, SIG mungkin penyajian yang paling familiarnya bagi masyarakat awam mungkin adalah peta. Tapi SIG tidak hanya identik dengan pemetaan. SIG merupakan suatu sistem terintegrasi yang tidak hanya mengolah dan menyajikan informasi dalam bentuk peta statik, tetapi juga dapat dalam bentuk lain yang lebih informatif dan interaktif, seperti animasi, simulasi 3 dimensi, dan perangkat lunak seperti Google Earth. Nah, selain itu, pemetaan umumnya tidak berubah data antara input maupun output, tapi dalam SIG ini bisa menghasilkan output yang benar-benar berbeda dari inputnya. Contohnya, dapat dimisalkan seperti adanya input peta kemiringan lereng. Maka dalam outputnya ini dapat berupa pemodelan 3 dimensi dari kemiringan lereng wilayah tersebut. Nah, tentunya dalam SIG ada struktur data. Jadi data apa yang dimasukkan dalam SIG. Nah, data yang pertama itu ada data raster. Ciri utama data raster adalah seluruh bagiannya disusun atas bagian-bagian piksel. Piksel ini adalah suatu bangun grafis yang berbentuk kotak-kotak. Tiap piksel memiliki atribut numerik yang disebut nilai piksel. Jika kita memperbesarkan apakah suatu data raster, maka piksel-pikselnya dapat terlihat dengan jelas. Atau dengan kata lain, piksel ini adalah kualitas gambarnya seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan, kalau kita perbesar gambarnya, maka pikselnya dapat terlihat dengan jelas, yang mana berarti gambarnya ini pecah. Secara visualisasi itu pecah, tapi pikselnya terlihat. Contohnya ini, data raster itu seperti gambar-gambar yang ada di sini. Ini saat belum di zoom, dan ini saat setelah di zoom. Gambarnya pecah. Sedangkan data lain itu data vektor. Struktur data vektor sangat berbeda dengan model data raster. Vektor adalah suatu bangun grafis yang tersusun atas vertex. Vertex sendiri adalah elemen detik yang membentuk gambar dan koordinat. Sehingga data vektor sebenarnya merupakan representasi data geografis dalam bentuk koordinat. Nah, bedanya data vektor dengan data raster ini, data vektor ini itu tidak terpengaruh zoom, sehingga walaupun diperbesar, gambarnya itu tetap jelas, tidak kabur seperti data raster. Nah, data vektor ini sendiri terbentuk dari beberapa koordinat dan juga beberapa unsur lain seperti point atau titik, lines atau garis, polygons atau arena, dan annotation atau anotasi seperti nama jalan, nama wilayah, seperti itu. Berikutnya data tabular. Data tabular ini merupakan model data geografis yang berwujud tabel.
Data tabular adalah suatu database spasial yang biasanya merupakan data pelengkap atau keterangan dari suatu model data geografis yang berwujud grafis. Data tabular Data tabular itu dapat berdiri sendiri atau terikat dengan suatu data vektor atau raster. Uh, yang mana kalau di ArcGIS sendiri nantinya ini kebanyakan itu terikat dengan data vektor atau data raster yang ada. Nah, lanjut, ini merupakan website di mana kita dapat mengakses berbagai jenis SIG. Lalu, apa sih ArcGIS itu? Nah, ArcGIS ini adalah satu software yang dikembangkan oleh Esri, yaitu Environment and Science Research Institute, yang merupakan kompilasi dari fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang dari berbagai macam software SIG. Nah, Esri ini berpusat di Redlandt, California. Adalah perusahaan yang mapan yang membentuk pengembangan perangkat lunak untuk GIS atau SIG. Memulai debutnya dengan produk ArcInfo 2.0 di awal 90-an, Esri ini terus memperbaiki produknya, mengakomodasinya berbagai kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Nah, saat ini itu yang kebanyakan dipakai merupakan ArcGIS versi 10 yang dirilis pada 28 Juni 2010 yang lalu. Nah, untuk sekarang ini versi terbarunya yaitu ArcGIS versi 10.8. Berikut beberapa fitur-fitur ArcGIS. Ada ArcMap yang merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data GIS. ArcMap ini memiliki fungsi kemampuan visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan data dari data tabular, dan juga dapat digunakan untuk menganalisa dan customize data ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Operator juga dapat mengolah data sesuai dengan keinginannya. Kemudian katalog. Katalog ini adalah aplikasi yang memiliki fitur membuat data vektor dan mengolahkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Dengan kemampuan tools untuk menjaga informasi, dan mengatur data, organizing, membagi data, atau distribution, dan mendokumentasikan data spasial maupun data-data yang berkaitan dengan informasi geografis lainnya. Selanjutnya ada ArcGlobe. Ini adalah salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth. Kemudian ada Axin, yang merupakan aplikasi yang bisa menggunakan ArcMap, tetapi memiliki fitur visualisasi 3D. Nah, itu untuk penjelasan sekilas mengenai ArcGIS dan fitur-fiturnya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuka salah satu fitur ArcGIS, yaitu ArcCatalog. Oke, jadi ini adalah ArcCatalog. Nah, untuk ArcCatalog sendiri, untuk menambah file kita bisa langsung klik simbol ini yang bertulisan Connect to Folder. Kalau untuk software ArcGIS sendiri, kebanyakan menggunakan data vektor yang berupa SHP atau shapefile, yang dimana shapefile ini merupakan gabungan dari beberapa file. Nah, kita bisa milih datanya. Misalkan ini, oke, data akan langsung muncul di folder connection. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, fungsi ArcCatalog ini memang untuk mengorganize data-data yang ada. Selain itu, kita juga dapat melakukan browsing terhadap data-data yang ada, dan melalui katalog ini kita juga dapat melihat berbagai informasi dari data SHP yang ada itu melalui berbagai bentuk seperti bentuk tabel. Nah, kita dapat salah contohnya ini. Nah,
pertama kita klik tombol plus, karena kan SHP ini bentuknya itu kumpulan file, jadi tidak bisa langsung kita klik filenya, tapi kita klik simbol ini dulu. Nah, keluar. Tunggu sebentar. Nah, langsung keluar previewnya. Nah, ini kalau kita ingin preview dengan bentuk geografi atau bentuk petanya. Kita juga bisa lihat di sini di bawah preview, kita juga bisa memilih tabel, untuk tabel untuk melihat preview data spasialnya. Klik tunggu. Nah, di sini keluar, karena ini merupakan peta administrasi desa dari Kabupaten Cilacap, maka yang ada di sini adalah nama-nama desa. Nah, di sini kita juga dapat mengedit data tabular yang ada. Kita kembalikan. Nah, melalui katalog ini, selain untuk fungsi-fungsi yang telah dijelaskan, kita juga dapat melihat informasi dari setiap kawasan yang ada. Misalnya kita klik begini. Nah, maka akan keluar informasi mengenai titik tersebut ya. Kita dapat lihat ini namanya Desa Sumbinghayu. Nah, untuk melihat ini kita dapat menggunakan icon yang berbentuk huruf I, yang artinya identify. Oke, seperti itu untuk katalog. Lanjut, kita akan mencoba untuk membuka ArcMap. Nah, tentunya fitur ArcMap ini masih memiliki beberapa fitur yang mirip dengan katalog. Salah satunya dengan ini nih, adanya identify. Nah, mungkin untuk ArcMap sendiri kita dapat memulai dengan memencet icon new atau Ctrl N. Nah, di Ctrl N ini nantinya kita bisa memilih berbagai ukuran kertas yang ada, ataupun gaya-gaya style sendiri dari ukuran kertasnya. Nah, dan juga termasuk bentukan layout-nya. Nah, lalu di sini ada juga fitur lain, yaitu file. Kalau kita klik file, juga akan keluar fitur yang sama, yaitu new, save as, save copy, dan lain sebagainya. Nah, untuk petanya kita dapat melakukannya melalui add data, atau dapat melalui katalog yang ada di sebelahnya. Kita masih sama ya, akan pakai dari Nah, di katalog ini juga terhubung langsung, fitur katalog ini itu juga terhubung langsung di fitur ArcMap-nya. Jadi kita bisa add data itu melalui fitur katalog yang ada di ArcMap ini. Itu. Nah, fitur-fitur lainnya yaitu seperti insert. Di sini di insert ini kita dapat menambahkan judul pada peta atau teks, dan juga legenda. Jadi kalau untuk penambahan legenda itu ada di insert. Kemudian view. Untuk view ini kita bisa menambahkan garis, atau juga di data frame properties ini
kita bisa mengubah background. Nah, kalau di data frame properties ini, kita juga dapat mengubah anotasi yang ada di peta, frame, atau background juga dapat diubah warnanya di sini. Kemudian untuk selection, karena kan ArcGIS ini terdiri dari berbagai macam toolbar. Nah, di customize ini kita bisa memunculkan beberapa toolbar yang ada dan meletakkannya sesuai keinginan kita. Misal edit grafik, kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian ada juga fitur drawing. Nah, fitur drawing ini kalau kita klik icon ini, kita dapat menggambar berbagai bentuk. Nah, melalui drawing ini, selain menggambar berbagai bentuk yang ada, kita juga dapat membuat background dari peta. Caranya dengan mengeklik icon tadi, kemudian kita pilih rectangle atau persegi panjang, kita tarik dan kita cover seluruh peta. Nah, karena warnanya masih menutupi seluruh peta, kita klik kanan, kemudian kita klik order, bring send to the back. Nah, itu untuk background-nya. Nah, di sini juga hampir sama seperti yang tadi dijelaskan. Ada fitur identify, seperti di katalog. Kemudian ada juga add data, sehingga kalau untuk penambahan peta bisa melalui add data, ataupun langsung melalui fitur katalog yang ada di sini. Nah, seperti kalau dari katalog, kita cukup klik file yang akan kita pilih, kemudian kita drag dan lepas. Nah, sudah muncul. Nah, lalu di sini seperti yang dilihat sudah muncul petanya. Di sini kita bisa melakukan insert, misal judul, misal peta Cilacap. Nah, tinggal kita pindah-pindah. Terus untuk selnya, kita bisa langsung ke properties. Nah, di sini kita bisa mungkin untuk fontnya, position, ini bisa diedit di sini seperti itu. Atau kita bisa edit itu melalui kita klik tulisannya, kemudian propertiesnya ini kita klik. Nah, nanti kita sesuaikan dengan change simbol. Nah, kita bisa pilih kayak tulisannya, atau mungkin membesar ukurannya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan legenda seperti yang tadi saya katakan. Untuk legenda sendiri mungkin lebih digunakan untuk peta yang memang memiliki
banyak layer, jadi tidak cuma satu layar karena ini petanya satu layar, jadi tidak perlu menggunakan legenda. Tapi kalau misal kita memiliki peta yang mungkin SHP-nya itu tidak hanya terdiri dari satu layar saja, tapi mungkin ada keterangan mengenai tidak hanya desa, tapi juga ada kecamatan dan kabupaten, itu bisa menggunakan legenda. Nah, untuk apabila sudah selesai, kita bisa ekspor map yang ada di file. Nah, nanti di ekspor map itu, kita dapat mengatur resolusi dari peta yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Ada resolusinya, kemudian ada bentuknya, mau kita buat dalam format apa, misalnya dalam format PNG atau JPEG. Kita dapat mengatur resolusi, width, dan juga tentunya nama filenya, dan kita dapat mengatur nama filenya mau kita simpan di mana. Gitu. Ya. Jadi untuk fitur-fiturnya, fitur-fitur di sini memang sangat beragam dan tentunya sangat membantu kita untuk dalam proses sistem informasi geografis itu sendiri. Pada intinya, untuk AppMap sendiri merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk lebih kepada peta, namun cenderung dua dimensi. Sedangkan untuk katalog sendiri merupakan manajemen atau aplikasi yang membantu kita untuk mengorganize data-data yang kita punya. Dan Upload sendiri merupakan aplikasi yang hampir sama seperti Google Earth, dan Axin itu adalah peta yang berbentuk 3D. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai fitur-fitur ArcGIS yang ada, dan serta pengenalan ArcGIS dasar. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.